Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-29 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Insya Allah program ini akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di dalam mengkajinya, untuk mendapatkan hikmah-hikmah di dalamnya dan mampu mempraktekannya dalam keseharian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-53 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina lan semangsane paring sapa kita Musa ing Musa alkitab ing kitab. At-Taurata tegese Taurat wal Furqana lan yaiku kitab kang membedakan antara kang hak lan kang batil. Atfu tafsirin iku dadi atof kang nafsiri. Al-fariqa tegese kitab kang memisahkan, kang bedakake bainal haqqi ing antarane kang hak wal batili lan kang batil, wal halali lan kang halal, wal harami lan kang haram. La'allakum menawa sira kabeh tahtaduna iku ngalap pitutuh sira kabeh bihi kelawan alkitab, sehingga dijauhkan minadzolali saking kesesatan. Ayat ke-53 ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana dalam ayat sebelumnya Nabi Musa alaihissalam dijanjikan untuk mendapatkan atau diberikan kitab sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Maka pada waktu itu Nabi Musa disuruh untuk bermunajat selama 40 hari. Untuk pergi bermunajat. Dan setelah dalam kepergian beliau ini ternyata kaumnya, yaitu Bani Israel ini ada sebagian yang menyembah patung anak sapi yang diciptakan oleh Musa Samiri. Maka ketika Nabi Musa itu sudah mendapatkan kitab. Nah ini ayat 53 ini yang kemudian menjelaskan apa kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Wa idza ataina lan ketika kita berikan kepada Musa sebuah kitab yaitu At-Taurat, di mana Taurat itu adalah Al-Furqan, yaitu kitab yang membedakan secara jelas, yang menerangkan secara jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, agar engkau semuanya Bani Israel ini mendapatkan petunjuk sebab adanya kitab tersebut, sehingga Bani Israel nantinya diharapkan dengan kitab tersebut ini bisa terselamatkan, bisa dijauhkan dari kesesatan. Dan setelah beliau pulang ya, dan membawa kitab ini, melihat kaumnya yang menyembah anak sapi, patung anak sapi ini, beliau berkata yang ada di dalam ayat selanjutnya. Wa idh qala lan semangsane ngendikan simten Musa Nabi Musa liqaumihi marang kaum Nabi Musa, alladzina yaiku wong akeh abadu kang nyembah sapa kaumuhu al-ijla ing patung anak sapi. Ya qaumihi kaum ingsun, innakum satemene sira kabeh zalamtum iku zalimi sira kabeh angfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Bittikhodikum kelawan ngalape sira kabeh, mengambilnya sira kabeh al-ijla ing patung anak sapi ilahan ingkang dadi pangeran. Fatubu mongko tobat sira kabeh ila bari iku marang zat kang ndadekake sira kabeh, kang nyiptakake sira kabeh. Kholiqikum tegese zat kang menciptakan sira kabeh, min ibadatihi tobat saking nyembah al-ijl, sebab nyembah saking al-ijl. Faktulu mongko matenono sira kabeh angfusakum ing awak dhewe sira kabeh, ailiyaktul tegese supaya membunuh sapa al-bari'u Bani Israel kang ora nyembah, tegese kang bebas. Al-bari itu artinya al-bebas, maksudnya tidak nyembah al-ijl mingkum sang sira kabeh al-mujrima ing wong-wong kang dosa, yaiku orang-orang yang menyembah ijl. Dzalikum utai mengkono-mengkono mau ai al-qatlu tegese membunuh. Khairun iku luwih bagus lakum kedhe sira kabeh
inda bariikum mungguwe zat kang nyiptakake sira kabeh. Fawaffaqa nuli paring taufik, paring pitulungan sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh li fi'li dzalika kanggo mengerjakan mengkono-mengkono kotel wa arsala lan mengutus sinten bariikum sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh sahabatan ing mendung saudaa kang hitam li alla yubsira supaya ora bisa melihat sapa ba'dukum sebagian sira kabeh yaitu al-bariun atau orang yang tidak menyembah ba'don ing sebagian weneh yaitu orang-orang yang mujrim atau yang menyembah patung anak sapi. Fayarhama nuli memberikan fayarhama nuli bisa melasi sapa ba'dukum hu ing ba'dun hatta kutila sehingga den bunuh mingkum saing sira kabeh sapa nahwu sab'ina umpamane 70 apane alfan ewune fataba nuli nrimo tobat sinten bariikum sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh qabila tegese nrimo sinten Gusti Allah taubatakum ing taubat sira kabeh innahu satemene Allah bariikum huwa ya Allah at-tawwabu iku zat kang maha nampa tobat ar-rahimu tur zat kang maha welas asih. Pada ayat ke-54 tadi setelah Nabi Musa pulang dari munajat untuk mendapatkan Taurat tersebut, ternyata melihat kaumnya ini menyembah patung anak sapi yang diciptakan oleh Musa Samiri. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan pada kaumnya ini yang menyembah patung anak sapi, ya qaumi he kaumku, sesungguhnya engkau telah menzolimi diri kamu dengan mengambil patung anak sapi sebagai Tuhan. Fatubu ila barikum, maka bertobatlah kamu kepada zat yang menciptakanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat karena apa? Min ibadati, sebab nyembah al-ijl ini. Faktulu, maka bunuhlah angfusakum, diri kamu. Ailiyaqtulal bari'u minkum al-mujrimah. Maksudnya adalah agar orang-orang yang tidak menyembah al-ijl, orang-orang yang tidak tersesat ini membunuh. Jadi hukumannya ini berat. Orang yang menyembah ijl ini dihukum oleh Nabi Musa karena ya pasti ini karena wahyu dari Allah ini untuk dibunuh. Jadi caranya adalah orang yang tidak menyembah membunuh orang yang menyembah al-ijl ini. Dzalikumul qatlu, itu jadi syariatnya pada waktu itu keras sekali. Dzalikumul qatlu khairul lakum. Itu yang pembunuhan itu, membunuh itu yaitu membunuh yang menyembah al-ijl itu lebih baik bagi kamu menurut Tuhan kamu. Lah bagaimana cara mengerjakannya? Kalau membunuhan ini antara karena mungkin masih ada yang kerabat atau mungkin teman, ini kan mungkin tidak berani. Fawaffaqa, maka kemudian Allah memberikan pertolongan agar syariat al-qatl ya kepada Bani Israel yang menyembah berhala tadi dapat terlaksana gitu ya. Maka pada waktu itu Allah memberikan pertolongan dengan mengutus awan yang begitu hitam sehingga gelap. Di antara satu artinya satu dengan yang lain, artinya orang yang mau melakukan eksekusi dengan yang dieksekusi itu tidak melihat, sehingga tidak kemudian merasa kasihan. Maka waktu itu ternyata benar, setelah proses itu ya dibunuh yang proses hukum tadi, kira-kira ada 70.000 orang yang dibunuh. Artinya yang menyembah pada al-ijl itu sekitar 70.000. Nah, dari situ kemudian Allah baru menerima taubat dari kamu semuanya. Innahu huwa tawwabur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Jadi ayat ke-53 dan 54 ini kalau saya mengambil makna yang pertama bahwa kitab, kalau Nabi Musa dalam Bani Israel itu adalah
Al-Furqan, Furqan Alkitab maksudnya Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kitab Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Maka kita harus mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk kita kerjakan, sehingga kita mendapatkan petunjuk. Kemudian pada ayat ke-54 ini hal yang jelas dilihat ini bahwa ada hukum syariat. Dan ketika orang melakukan kesalahan dan mau meminta ampun kepada Allah, maka sesuai syariatnya, meminta ampun kepada Allah sesuai syariat, maka Allah akan menerima taubatnya, karena Allah adalah At-Tawwabur Rahim. Nah, ini perbedaan syariat. Kalau dulu zaman Nabi Musa itu begitu keras. Kalau ke zaman Nabi Muhammad ini sungguh beruntung. Kita itu asalkan belum sampai ke tenggorokan, ya, nyawa sampai di atas tenggorokan ini kita minta tobat kepada Allah masih diampuni. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dari apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, dan kita akan melanjutkannya besok. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.